Waalaikumsalam Bu. Saat ini masuk Bu. Ya, mengganggu dulu. Ya, enggak Bu, tidak. Lagi santai karena anak-anak lagi olahraga. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Ya Bu, begini Bu, pas kedatangan saya ke sini, Ibu kan pernah bertanya kepada saya untuk pernah menyampaikan kepada saya untuk melakukan observasi ya Bu ya. Nah, sekarang saya datang kemari namanya sebelum observasi ya Bu ya, observasi supaya nantinya Ibu tidak kayak merasa minder lagi ya atau apa di dalam kelas, wah Ibu nanti mencari-cari kesalahan saya tidak ya Bu ya. Saya kesini hanya untuk kita melakukan persepsi ya Bu ya, sebelum pelaksanaan observasi supaya tujuan dari observasi ini tercapai. Nah Ibu, yang ingin saya tanyakan tujuan yang ingin Ibu capai dalam pelaksanaan observasi? Tujuan observasi yang saya lakukan yaitu pembelajaran yang diferensiasi yang berdampak pada murid Bu, yang seperti itu yang saya lakukan. Oh iya Bu ya, jadi pembelajaran yang berdiferensiasi berdampak pada murid yang nantinya untuk mengembangkan pembelajaran Ibu ya Bu ya. Nah itu tujuan yang ingin Ibu capai. Kira-kira tujuan untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan? Ya, tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu nanti anak-anak bisa menentukan pikiran utama dalam bacaan dan menentukan informasi penting yang dalam bacaan itu. Dan pikiran utama. Menentukan informasi penting dari pikiran utama ya Bu ya. Nah apa saja persiapan yang sudah Ibu siapkan untuk? Persiapan yang saya lakukan itu tentunya ada RPP ya Bu ya. Selain RPP ada media dan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan anak-anak dengan memberikan LKPD untuk anak-anak seperti itu Bu. Ya Bu ya, jadi Ibu sudah mempersiapkannya. Nah, adakah strategi itu yang ingin Ibu terapkan supaya tujuan bisa terlaksana dengan baik? Karena tujuan saya kan tadi saya ingin pembelajaran yang diferensiasi ya Bu ya. Yang saya ingin lakukan kepada anak-anak, makanya saya lakukan kegiatan seperti mungkin membagi anak-anak dengan kemampuan masing-masing. Dengan cara saya bisa menentukan kemampuan dan memisahkan per kelompok itu dengan cara saya memberikan kertas yang berwarna dibagikan kepada anak-anak. Di situ saya memberikan suatu pertanyaan, dari pertanyaan itu dia menjawab sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan menempelkan jawaban masing-masing, di situ saya bisa lihat, oh ini kemampuannya seperti ini, dia bisa berkelompok dengan temannya yang sudah kemampuannya lebih, sedang dan rendah seperti itu. Jadi dengan seperti itu saya bisa kelompokkan Bu. Wah, bagus sekali rencana Ibu ya. Nah, rencananya sudah matang ya Bu ya. Medianya apakah Ibu sudah siapkan? Untuk media, saya hanya siapkan LKPD dengan buku bacaan, karena di sini kan tujuan pembelajaran yang saya berikan anak-anak itu untuk menentukan pikiran utama dan mencari informasi penting ya Bu dalam bacaan. Jadi dengan saya memberikan LKPD, mereka mencari jawaban dari bacaan sesuai dengan LKPD yang saya berikan seperti itu Bu. Bagus sekali, persiapan Ibu Guru sudah matang. Nah, kapan kira-kira rencana ini akan dilaksanakan ya Bu ya? Karena memang pembelajarannya itu sudah masuk pembelajaran tema 5, subtema 1. Jadi memang besok sudah berlanjut Bu ya, karena ini hari saya sudah pembuatan media dan sebagainya. Jadi besok saya sudah mengajar yang untuk materinya itu. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Nanti kita akan laksanakan besok ya Bu ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan ini. Nah Ibu, kira-kira Ibu butuh dukungan dari siapa saja untuk terrealisasinya kegiatan ini? Untuk dukungan pasti ada dukungan yang saya butuhkan, itu mungkin dari teman-teman sejawat atau rekan-rekan guru yang ada di sekeliling saya. Dan selain itu
mungkin dari anak-anak yang betul-betul antusias untuk memang menerima pelajaran dari saya Bu, seperti itu. Iya Bu ya, jadi dukungan itu dari berbagai pihak, Iya, terutama iya. siswa sendiri Siswa, ya iya, Bu ya. siswa, iya. Ya Bu, kita ketemu besok ya Bu ya. Tetap semangat dan sehat selalu. Saya Iya, permisi ya Bu iya, ya, makasih iya. sudah memberikan saya kesempatan dan meluangkan waktunya untuk kegiatan kita hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mari Bu ya. Bagaimana kabarnya semua? Sehat. Iya, sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, biasanya kita apa? Oke, silakan kelas siswanya. Sebelum kita belajar pasti kita baca doa supaya apa yang kita pelajari ini hari bisa terserap dan kita bisa ingat dan kita bisa pahami dan hasilnya bisa untuk diri sendiri dan mendapatkan hasil yang baik. Oke, setelah baca doa, kita dulu siapa yang tidak hadir temannya? Wardah sama Pisang. Kenapa Pisang? Kenapa temannya? Oh panas. Oh iya. Nah, semoga kita doakan teman supaya cepat sembuh ya. Oke, doa ya Wardah dengan Rifki ya yang hadir. Oke, sebelum kita masuk pelajarannya, siapa yang tahu lagunya dari Sabang sampai Merauke? Nah, tahu semua dan apa kita bernyanyi sama-sama. 1, 2, 1, ya. Oke, nah karena sudah semangat untuk belajar, berarti karena sudah menyanyi, berarti otomatis lebih semangat lagi ya. Oh sebelum kita masuk kita tutup semangat dulu ya, terus semangat. Sudah bersemangat untuk belajar. Dari lagu yang kita nyanyikan tadi, siapa yang bisa menyebutkan pulau-pulau yang ada di Indonesia? Oke, siapa? Coba salah satunya. Pulau apa? Sumatera. Coba pulau apa lagi? Pulau apa lagi? Oke, Kalimantan. Pulau apa lagi? Oke, Papua. Ada satu pulau yang kita tempati, pulau apa? Sulawesi. Kita tahu tempat tinggal kita adalah Pulau Sulawesi. Tempat yang mana? Sulawesi. Siapa? Sulawesi Selatan. Oke. Adapun nanti tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari itu mengenai pikiran utama dan informasi penting yang harus kita
dapat informasinya di bacaan mengenal letak geografis Indonesia. Nah, tapi sebelum kita memasuki pembelajarannya, mau tanya dulu, masih ingat tidak pembelajarannya sebelumnya tentang apa itu pikiran utama dan informasi penting? Masih ingat atau sudah lupa? Masih, oke. Sebelum kita masuk ke pelajarannya, kita dulu pada perasaannya supaya saat menerima pelajaran kita tenang dan enak menerima pelajaran dari ibu guru. Oke, coba kita tarik nafas sedalam mungkin, baru hembuskan. Lagi tarik lagi. Tarik lagi. Belum lihat mulut. Oke, bagaimana perasaannya? Enak kan, nyaman. Oke. Nah, sekarang ibu akan bagikan kertas. Di sini nanti kertasnya penentu dari kelompoknya. Kelompok itu menentukan kemampuan anak-anak untuk menjawab soal mengenai atau menentukan pikiran utama dan informasi penting yang akan kita kerja setelah menulis apa itu pengertian dari pikiran utama dan informasi penting. Ini pelajaran sudah pelajari atau belum? Sudah. Untuk mengingatkan pelajarannya, ibu mau bagikan kertasnya dan pengertiannya tulis di dalam kertasnya ya. Tulis. Setelah ditulis, nanti kita tempelkan di papan tulis. Karena ini ada semacam pelekatnya, jadi kita langsung tempel saja ya. Nah, jadi masing-masing itu akan bagikan ini sudah warnanya sampai sudah warna pink. Informasi penting dan pikiran utama di kertas yang ibu bagikan. Perhatian, siap. Perhatian, siap. Sekarang tulis di kertas yang ibu bagikan pengertian atau apa yang kamu ketahui tentang pikiran utama dan informasi penting. Apa? Pikiran utama dan informasi penting. Ya, pengertiannya apa itu informasi penting dan apa itu pikiran utama? Sekarang atau informasi penting, tulis. Sekarang tulis. Kemudian setelah tulis tempelkan di depan. Oke, sekarang tulis. Tulis sih. Tulis pikiran utama. Oke. Pikiran utama adalah mengingat pelajaran yang sebelumnya. Oke, sekarang tempelkan. Tempel. Kenal ya, tempelkan. Oke, sudah. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, selesai. Oke, 3. Oke. Inilah tadi hasil dari tentang
mengenai penjelasan dari pikiran utama yang selama ini kita pelajari yang sebelumnya, karena kita nanti ada hubungannya dengan pembelajaran berikutnya, yaitu mencari pikiran utama dan informasi penting yang ada dalam bacaan. Oke, sekarang kita akan bagi kelompok dulu. Nah, sesuai dengan hasilnya yang mampu untuk dalam satu kelompok ini, oke, perhatikan. Ibu akan bagi dengan 3 kelompok, yaitu sesuai dengan tingkat kecerdasannya atau tingkat kemampuan yang anak-anakku miliki. Oke, sekarang perhatikan. Oke, Arya, pindah. Kelompok 1 sini nak duduk supaya sudah terpisah. Arya, Alif, Umam, Lina. Oke. Fajar. Oke, kelompok 2. Nur Amanda, Dea Talita. Oke, untuk kelompok 3 yang ibu tidak sebut, silakan ke kelompok 3. Yang ibu tidak sebut, silakan ke kelompok 3. Oke. Tadi kita sudah bagi kelompok. Ibu akan memberikan tugas atau LKPD untuk anak semua untuk dikerjakan. Perhatikan, di sini akan di masing-masing nanti akan dikerjakan per kelompok. Nah, ibu akan bagikan dulu ya. Nah, di situ perhatikan masing-masing kelompok akan mencari pikiran utama dan informasi penting yang ada di bacaan. Dengan cara apa? Dengan cara berdiskusi sama teman kelompoknya untuk memecahkan masalah atau mencari informasi penting yang ada yang ibu tadi berikan atau tugas yang ibu berikan ke masing-masing kelompok. Nah, bisa dipahami sampai sini? Bisa? Bisa? Oke, sekarang kita kerja tugasnya yang ibu berikan. Oke. Masing-masing. Sekarang yang tampil pertama adalah kelompok 1. Oke, silakan naik kelompok 1. Oke, kelompok 1. Pikiran pertama, letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan permukaan bumi. 2. Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. 3. Negara kepulauan. Informasi penting, letak geografis sebuah daerah atau negara
negara lain yang berbatasan. Oke, itulah tadi hasil dari presentasi dari kelompok 1. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan diteruskan. Sekarang kelompok 2, silakan presentasikan hasil dari kelompoknya. Oke, silakan naik kelompok 2. Oke. Paragraf 1. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Paragraf 2. Informasi pentingnya apa? Pertama. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. 2. Indonesia berletak. Tadi persentase dari hasil dari kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang kelompok terakhir kita persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Oke, silakan nyanyi. Pikiran utama. 1. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan. 2. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, itulah dari tadi hasil persentase dari kelompok 3. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Oke, itulah tadi hasil persentase dari masing-masing kelompok. Sekarang lihat buku paketnya. Sekarang ada di situ halaman 20 sampai 21. Kita kerjakan di buku tugasnya, nak. Oke. Ya, iya, Kak. Ya. Oke, sekarang sudah dikerjain semua dari tugasnya? Sudah. Kumpul tugasnya temannya di depan. Oke. Sebelum kita akhiri pelajaran atau kita istirahat, ibu mau tanya dulu apa kesimpulan dari materi yang kita pelajari tadi. Oke, siapa yang bisa? Oke, coba Arya. Pikiran utama adalah suatu kalimat yang bisa berdiri sendiri meskipun kalimat lain di paragraf dihilangkan. Informasi penting adalah suatu informasi yang membentuk gambar inti terhadap sebuah yang telah diketahui. Oke, itulah tadi mengenai pengertian dari pikiran utama adalah pikiran yang berdiri sendiri di paragraf, tetapi walaupun dihilangkan di inti dari dihilangkan kalimat lainnya tetap berdiri sendiri, itu dikatakan pikiran utama. Pikiran itu yang penting di dalam sebuah bacaan. Begitupun informasi penting. Informasi penting itu hal-hal yang penting di dalam bacaan. Atau walaupun kita hilangkan mungkin beberapa kalimat, tetapi ketika dia merupakan informasi penting, dia akan terpancar mungkin sesuai dengan pikiran utama dan informasi penting yang ada di dalam bacaan. Ya, sebelum kita istirahat, itulah tadi pembelajaran yang kita pelajari.
yang kita pelajari bisa kita pahami dan kita bisa ingat apa yang pelajaran untuk hari ini. Nah, sebelum kita istirahat, jangan lupa istirahat nanti ketika istirahat makan makanan yang jangan sembarang makan. Beli minuman yang berwarna, jangan minuman yang sehat saja ya. Nah, seperti kalau sebelum makan juga jangan lupa cuci tangan. Nah, sebentar kalau setelah istirahat kita akan melanjutkan pembelajarannya, itu mengenai peta atau membuat peta tentang geografis Indonesia. Oke, sekarang siapkan bukunya, kita istirahat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asma, kita sudah melakukan observasi di kelas tadi ya Ibu Asma. Nah, bagaimana perasaan Ibu Asma? Iya Bu, sudah tadi alhamdulillah mengajar alhamdulillah sudah lega Bu ya, sudah laksanakan perencanaan pembelajaran yang sebelumnya ini saya kerjakan seperti itu ya. Ya, nah Ibu Asma, perasaannya senang ya Bu Asma. Sudah senang. Nah, Ibu Asma, kira-kira apa yang sudah baik menurut Ibu Asma dari pembelajaran tadi ya Bu Asma? Iya, yang sudah baik menurut saya lihat anak-anak itu sudah antusias dalam belajar dan menerima pelajaran yang saya berikan dan sudah semangat Bu, seperti itu. Nah, menurut Ibu Asma lagi ya, apa yang mesti diperbaiki dari pembelajaran ini ya? Iya Bu, mungkin kalau saya lihat Bu ya, mungkin saya sudah melakukan pembelajaran dalam kelas. Saya rasa mungkin saya harus membuat game atau beberapa permainan atau SBT begitu supaya anak-anak lebih semangat lagi ya Bu, seperti itu. Oh ya, seperti itu ya Bu Asma, ya menambah game lagi ya. Iya Bu Asma. Nah, Ibu, kira-kira ya sudah sampai di rentang berapa ini dari tujuan yang kita ingin capai ya Bu ya? Ibu sudah berada dari level mana? Nah, dari level antara 0 dan 100 itu sudah sampai. Untuk rentang nilai yang saya sudah dapatkan pas mengajar dalam kelas itu saya sudah mencapai sekitar 80% ya Bu ya. Alhamdulillah sudah anak-anak betul-betul antusias dan memang alhamdulillah ya, alhamdulillah ya Bu ya sudah berada di rentang 80. Nah, kira-kira untuk kedepannya apa yang ingin Ibu kembangkan lebih bagus, lebih lagi untuk menambah atau memperbaiki ya Bu ya. Untuk pengembangan saat saya mengajar mungkin ke depannya ya Bu, saya lihat mungkin saya bisa menambah ya Bu, mungkin seperti saya selingi menggame, ice breaking bisa juga, atau pas mengajar bisa saya buat semacam game sesuai dengan materi yang saya akan berikan kepada anak tersebut supaya lebih semangat lagi dan lebih lebih semangat untuk belajar lagi Bu, seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya untuk kedepannya lagi ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk pengembangan nanti yang Ibu ingin capai, apakah Ibu perlu dukungan? Iya, kalau masalah dukungan pasti perlu ya Bu. Mungkin dari teman-teman di sekeliling atau teman-teman sejawat dari teman-teman guru, mungkin bisa memberikan ide atau saran terkait dengan proses dalam pembelajaran. Mungkin mereka ada ide atau pengalaman, jadi bisa berbagi Bu, seperti itu. Nah, selain itu mungkin bisa sama dari anak-anak juga, mungkin lebih semangat atau lebih antusiasnya lagi supaya bisa menerima pembelajaran Bu, seperti itu. Iya, jadi dukungan juga dari rekan-rekan guru. Nah, semoga kedepannya pembelajaran kita lebih baik lagi ya. Iya. Nah, untuk hari ini selesai ya untuk pas observasi, nanti kita bertemu lagi di kegiatan pembelajaran berikutnya ya Bu ya. Iya, oke Bu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.